manusia hidup yang dilakukan cuma dua. Iya. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang dilakukan itu hanya dua. Kenakalan remaja itu hanya ditujukan kepada anak-anak muda. Itu menurut saya salah. Kamu jangan merokok. Iya. Tapi saya sambil merokok. Kepribadian anak ini, calon generasi penerus, ya, menjadi apa? Ragu. Anak yang bimbang. Perkiraannya Bapak amati sendiri dengan apa semboyan pemerintah pusat juga apa kita menuju Indonesia emas Ya. dengan kondisi hari ini Pak, dengan apa spesifikasi tiga tadi menurut Bapak sendiri untuk bisa mencapai ke generasi emas itu tadi, apa masa depan Indonesia emas, kira-kira bagaimana Pak? Ketika jenengan bandingkan dengan ketika jenengan melihat ini kiwa tengen ya Pak, kanan kiri depan belakang ternyata hari seperti hari ini. Jadi bila menginginkan untuk menjadi generasi penerus, generasi emas ya, untuk masa depan, peran apa ya, generasi tua ya, berarti kita ini generasi tua. Iya, orang tua lah. Orang tua ya, itu tidak bisa orang tua itu melepas. Jadi kehadiran orang tua ini sangat diperlukan. Betul. Jadi salah kalau mengatakan kenakalan remaja itu hanya ditujukan kepada anak-anak muda. Itu menurut saya salah dan boleh dikatakan sangat salah itu. Gitu. Karena orang tua ini sangat berperan. Ini saya beri contoh satu kasus yang sederhana tapi sangat penting. Contohnya gini, saya sendirilah katakan, suatu saat saya itu memarahi anak saya, berarti generasi muda ya. Hei anak, kamu jangan merokok. Tapi saya sambil merokok. Iya, paham. Ini bahaya. Anak nggak berani mungkin ya membantah. Tapi dalam hati anak, memori anak, itu kan mencatat. Loh, saya sebagai anak tidak boleh merokok oleh bapak saya. Tapi bapak merokok sambil marahi saya. Merokok sambil marahi saya. Ini contoh. Iya. Ya, contoh kecil. Ya, tapi di kehidupan sehari-hari itu ada. Contoh yang lain, misalnya tadi ayah ya, sekarang yang ibu. Ya, yang ibu punya anak perempuan seusia SD mungkin kelas 3 atau kelas 4 lah, masih kecil. Nah, ketika ada lantai kotor, ada piring kotor, gelas kotor, seorang ibu ya, itu menegur anaknya. Oh, bocah wedok wis gede kok ora gelem nyapu, ora gelem resik-resik piring. Anak mencatat loh itu. Iya. Hari ini ibu menegur saya. Saya sudah besar. Kan anak gede tau tadi. Ini dalam memori dicatat. Tapi lain hari ya, seorang ibu itu ya sudah berpakaian yang bagus sama suaminya, ya, suami istri akan pergi ke pesta atau menghadiri acara mungkin ulang tahun atau apalah. Begitu akan berangkat, anaknya yang perempuan tadi lari-lari kecil. Bu, ikut Bu. Langsung ibunya menegur dengan keras. Ya, menegur dengan keras.
bocah cilik aja melu. Nah, cah cilik kok ikut, nah, di rumah saja. Memori mencatat saat ini ya, saya akan ikut pergi ibu, dikatakan saya masih kecil. Lah akhirnya apa yang terjadi? Kepribadian anak ini, calon generasi penerus, ya, menjadi apa? Ragu. Anak yang bimbang. Ketika lantai kotor saya dikatakan sudah besar, tapi ketika akan ikut pergi ke pesta dikatakan masih kecil, tidak boleh ikut. Ini kan peragu, bimbang. Akhirnya menjadi generasi penerus, generasi peragu. Ini bahaya. Generasi peragu itu tadi. Iya. Lah pesan Bapak Ahmadi sendiri untuk masyarakat umum, Pak, agar generasi peragu ini tidak berterus-terusan gitu, seperti apa, Pak? Memang untuk menuju ke sana yang paling menurut saya ya, yang paling bagus itu adalah keteladanan. Siap. Keteladanan sehingga antara ucapan, tindakan, karena apa? Manusia hidup yang dilakukan cuma dua. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang dilakukan itu hanya dua. Berpuluh-puluh tahun. Itu hanya dua. Apa itu? Yaitu kegiatannya hanya satu, ucapan, yang kedua tindakan. Hanya itu. Ya. Siap. Bangun tidur sampai tidur lagi kan cuma itu. Iya. Tindakan dan ucapan. Omongan ya, ucapan sama tindakan. Lah, karena hanya dua ini ada pepatah Jawa, ya, peribahasa Jawa ya, seperti ini. Yen ngomong, ojo nggawe abanging kuping. Ya. Yen tumindak, bisa gawe esmeng liyan. Itu. Siap. Jadi setiap ucapan dimanapun, di keluarga, di lingkungan kerja, di masyarakat, ketika berteman, di mana sajalah. Yang dilakukan hanya dua. Iya, gitu. Ucapan dan tindakan tadi yang ngomong ojo gawe abanging kuping. Berarti setiap ucapan itu jangan sampai membuat telinga merah. Ya kalau dapat diartikan ya ojo gawe nesune liyan, serike liyan, membuat orang lain marah itu. Kemudian yang tindakan semuanya itu bisa membuat esmeng, berarti gawe gumuyu marang liyan, menyenangkan hati orang lain, orang banyak. Siap. Itu sederhana. Siap. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Sekian untuk sesi terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.